Pada hari ini kita akan membahas topik dengan judul kode etik insinyur. Pada kesempatan ini yang akan diperkenalkan dan dijelaskan adalah kode etik dari Persatuan Insinyur Indonesia atau disingkat dengan PII. Kode etik ini merupakan output dari teori etika yang sudah dibahas pada pokok bahasan sebelumnya yang masuk dalam kategori etika terapan. Apa pengertian dari kode etik? Apa maksud dan tujuan dari sebuah kode etik, khususnya untuk profesi insinyur? Kode etik bukan dokumen hukum. Sebuah rumusan kode etik tidak berkaitan dengan pemberian sanksi ataupun pemberian hukuman ataupun pemberian atau metode perlindungan bagi para insinyur atau profesi lainnya, karena kode etik bukanlah sebuah dokumen hukum. Kode etik memberikan kerangka kerja penilaian etika bagi seorang profesional. Rumusan kode etik itu hanya sebuah kerangka kerja atau pedoman yang nantinya dapat digunakan untuk menilai etika bagi seorang insinyur. Kode etik lebih menunjukkan cara penerapan prinsip-prinsip moral dan prinsip-prinsip etika dalam praktek profesional. Kemudian, tidak ada kode etik yang komprehensif dan mencakup semua situasi etika yang mungkin dihadapi insinyur. Artinya, sebuah rumusan kode etik tidak mampu menjamin semua situasi yang akan dihadapi oleh seorang insinyur akan dapat diakomodir. Artinya, ada kalanya insinyur akan menghadapi sebuah situasi etika yang memang tidak terakomodir di dalam rumusan kode etik insinyur. Apa tujuan dari kode etik? Pertama, membantu menciptakan lingkungan di dalam sebuah profesi di mana perilaku etika menjadi normanya. Jadi tujuan nomor satu ini maksudnya terciptalah sebuah situasi, sebuah atmosfer di mana para anggota dari organisasi profesi tersebut punya acuan bekerja yang sama. Yang kedua adalah penuntun dan pengingat tentang cara bertindak pada situasi tertentu. Sebuah kode etik yang baik diharapkan dapat menuntun anggotanya bagaimana cara bertindak ketika dihadapkan pada bermacam-macam situasi.
Nomor 3, berguna mendukung posisi seseorang dalam kegiatan tertentu. Ini dapat dikaitkan dengan seorang insinyur kapan bisa memimpin sebuah proyek atau kapan insinyur tertentu harus menjadi co-leadernya. Keempat, memberikan sedikit dukungan bagi seseorang yang sedang dalam tekanan atasan untuk berperilaku tidak etis. Dengan adanya kode etik, seorang insinyur dapat saja menolak perintah dari atasannya apabila perintah tersebut berakibat terhadap ancaman keselamatan publik. Dengan dalih pelanggaran kode etik, maka seorang insinyur akan terbantu dalam menolak perintah atau tekanan atasannya. Nomor 5, mendukung posisi seseorang dengan menunjukkan adanya kepekaan kolektif tentang perilaku yang benar. Apabila seorang insinyur melakukan sebuah pekerjaan kemudian ditentang oleh sebagian kecil orang lain, maka adanya kode etik bisa menjadi alat untuk membenarkan tindakan yang dilakukan oleh seorang insinyur, karena kode etik ini berlaku untuk seluruh anggota profesi, misalnya profesi insinyur tadi. Yang keenam, sebagai petunjuk kepada orang lain bahwa profesi itu punya tanggung jawab arahan profesional. Dalam dunia keprofesian insinyur, kita akan menemukan beberapa code of conduct atau kode etik engineer atau kode etik insinyur ini. Sebagai contoh, IEEE. Bagaimana rincian dari kode etik IEEE ini dapat saudara baca pada buku teks utama kita. Nah, yang kedua juga ada contoh kode etik NSPE. Ini juga dapat saudara baca pada buku teks kita. Mari kita bandingkan rumusan dari kode etik IEEE dengan NSPI. Pada IEEE, isi dari kode etiknya bersifat umum. Kedua, tidak menyebutkan tugas pihak yang mempekerjakan insinyur. Maksudnya, kalau saudara sebagai seorang insinyur menerima pekerjaan dari klien, maka kode etik IEEE tidak menyebutkan apa tugas dari klien saudara tersebut dalam konteks pemberian pekerjaan kepada saudara sebagai insinyur. Kode etik IEEE ini juga memberikan atau fokus pada perlindungan lingkungan. Ini yang menjadi khas dari kode etik IEEE. Bagaimana dengan kode etik NSPE? Kode etik NSPE isinya lebih rinci. Kalau saudara lihat, itu sangat signifikan
menjelaskan perbedaan uraian pada kode etik IEEE dengan kode etik NSPE. Yang kedua, kode etik NSPE ini pembukaannya berisi penjelasan singkat tentang apa tugas dari seorang insinyur. Kemudian kode etik NSPE ini menyebutkan tugas insinyur terhadap pihak yang mempekerjakan. Dari ketiga highlight kode etik NSPE ini jelas sekali bahwa NSPE ini lebih terukur tuntunannya secara operasional. Sementara kode etik IEEE lebih kepada konseptual, bagaimana seorang insinyur dalam bekerja, sehingga IEEE bersifat umum, sementara NSPE sangat rinci. Dua kode etik yang telah kita sajikan sebelumnya, yaitu IEEE dan NSPE, merupakan kode etik yang berlaku di luar Indonesia. Meskipun demikian, pada umumnya kode etik di setiap negara memberikan peluang kepada insinyur yang berasal dari luar negaranya untuk bisa menerapkan atau menggunakan kode etik tersebut. Di Indonesia, kita punya sebuah organisasi bagi para insinyur dengan nama organisasi profesi insinyur itu adalah Persatuan Insinyur Indonesia yang disingkat PII. Kita sudah menyoroti isi dari kode etik IEEE dan NSPE. Lalu bagaimana dengan kode etik Persatuan Insinyur Indonesia? Sebelum kita mendalami isi dari kode etik Persatuan Insinyur Indonesia, ada dua pertanyaan besar yang dapat kita tujukan pada rumusan kode etik insinyur ini, baik IEEE maupun NSPE termasuk PII. Critical thinking terhadap kode etik PII sebenarnya ini juga bisa menjadi pertanyaan kritis yang kita butuhkan untuk IEEE maupun NSPE. Pertanyaan pertama adalah, apakah kode etik PII memberikan metode penyelesaian konflik? Atau kita juga bisa ganti pertanyaan ini, apakah kode etik IEEE memberikan metode penyelesaian konflik? Atau NSPE, kode etiknya mampu memberikan cara penyelesaian konflik? Untuk pertanyaan nomor 1 ini dengan tegas kita dapat menjawab tidak. Kenapa? Karena memang sebuah kode etik lebih ditujukan kepada tuntunan
melaksanakan sebuah pekerjaan. Sudah dijelaskan secara teoritis bahwa kode etik itu bukan dokumen hukum, sehingga dapat dipastikan isi dari kode etik tidak akan memuat metode penyelesaian konflik. Maksud konflik di sini adalah konflik antara insinyur dengan klien. Bisa juga konflik antara sesama insinyur atau konflik antara insinyur dengan atasannya. Itu 3 potensi konflik yang akan muncul dalam sebuah situasi etika. Kalau saudara membaca isi dari kode etik PII untuk pertanyaan nomor 1 ini atau untuk pertanyaan pertama ini, jawabannya sama. Apakah kode etik PII memberikan metode penyelesaian konflik? Jawabannya tidak. Poin yang kedua dari critical thinking terhadap kode etik ini adalah apakah kode etik PII memaksakan etika dengan ancaman hukuman atau pemberian penghargaan atas ketaatan. PII ini bisa juga kita ganti dengan IEEE atau NSPE. Apa jawaban dari pertanyaan poin kedua ini? Jawabannya adalah tidak. Apakah kode etik memaksakan etika dengan ancaman hukuman? Kalau saudara baca IEEE maupun NSPE, di dalam rumusan kode etik kedua organisasi insinyur tersebut, sama sekali kita tidak temukan jenis-jenis ancaman hukuman, tetapi isinya lebih banyak pedoman yang memandu seorang insinyur bagaimana cara bekerja. Tidak ada sama sekali klausul yang membuat jenis-jenis ancaman hukuman. Kemudian apakah kode etik memaksakan etika dengan pemberian penghargaan atas ketaatan? Jawabannya juga sama, tidak ada memuat tentang reward. Dapat disimpulkan bahwa sebuah kode etik yang saat ini beredar tidak memuat tentang jenis-jenis ancaman hukuman dan juga tidak memuat tentang jenis-jenis penghargaan. Jika seorang insinyur dinyatakan bersalah, tidak profesional dalam bekerja, kita buka kode etik IEEE, tidak memuat jenis sanksi yang cocok untuk insinyur yang melakukan kesalahan tersebut. Demikian juga terkait dengan pemberian penghargaan, juga tidak ada disebutkan di sana. Saudara sekalian, sekarang kita masuk ke dalam rumusan kode etik Persatuan Insinyur Indonesia. Ada 2 bagian dari kode etik PII ini. Yang pertama tentang catur karsa. Ini adalah prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh seorang insinyur. Kemudian nanti yang kedua adalah Sabta Dharma. Ini bagaimana cara seorang insinyur bekerja.
Baik, kita mulai dengan catur karsa. Yang pertama, mengutamakan keluhuran budi. Yang kedua, menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Keempat, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesi keinsinyuran. Berikutnya adalah Sabta Dharma dari Kode Etik Persatuan Insinyur Indonesia. Sabta Dharma ini adalah tuntunan sikap dan perilaku. Sabta berarti 7, maka Sabta Dharma adalah 7 tuntunan sikap dan perilaku seorang insinyur. Apa saja Sabta Dharma itu? Insinyur Indonesia senantiasa 1. Mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, bekerja sesuai dengan kompetensinya. Ketiga, hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, menghindari terjadinya pertentangan kepentingan atau konflik kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. Kelima, membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Keenam, memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Ketujuh, atau yang terakhir adalah mengembangkan kemampuan profesional. Di dalam kode etik PII ini, kita akan menemukan bagian awalnya berupa mukadimah, bahwa berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadi bagian penting dalam proses mesejahterakan kehidupan umat manusia pada umumnya dan khususnya suatu bangsa yang akan dikembangkan terus-menerus, baik secara perorangan dan kelompok maupun kerjasama antar disiplin ilmu, profesi, dan atau antar bangsa. Poin pertama dari mukadimah ini jelas sekali menyatakan komitmen seorang insinyur akan membangun kerjasama lintas disiplin ilmu. Bahwa sesungguhnya hakikat serta esensi pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah upaya gotong royong seluruh komponen bangsa berbasis kompetensi untuk bersinergi membangun kapasitas keswadayaan, kecerdasan, serta daya saing masyarakat sehingga handal dalam memberdayakan dan meningkatkan nilai tambah sumber daya sebagai aset nasional dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera yang berkelanjutan. Poin kedua dari mukadimah ini bercerita tentang bagaimana seorang insinyur itu dalam bekerja
bersedia bergotong royong. Kemudian di sini juga bicara kompetensi. Kompetensi yang bisa digunakan untuk bersinergi. Kemudian apa yang mereka lakukan? Bekerja berdasarkan kompetensinya, kemudian bekerja secara bersinergi. Tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya. Apa itu nilai tambah? Adalah sejumlah nilai yang melekat pada sebuah produk sebagai akibat adanya treatment terhadap produk tersebut. Bahwa insinyur Indonesia sebagai patriot pembangunan, pemicu dan pemimpin pembangunan nasional berkelanjutan menyadari bahwa pola pikir, sikap, perilaku, serta hasil karyanya akan memacu peningkatan mutu serta martabat pri kehidupan bermasyarakat, berprofesi, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan peranan dan tanggung jawabnya tersebut, seorang insinyur Indonesia harus senantiasa berusaha keras, jujur, dan adil untuk sepenuh hati mendharma baktikan kemampuan terbaiknya bagi rakyat, bangsa, dan negara sesuai kaidah keilmuan dan keprofesian. Oleh karena itu, insinyur Indonesia senantiasa akan teguh mentaati, mematuhi, dan mengejawantahkan kode etik insinyur Indonesia. Pada bagian muka 2 ini memberikan gambaran kepada para insinyur maupun masyarakat luas attitude atau perilaku seorang insinyur, yaitu jujur, bekerja keras, adil, dan semua pekerjaannya itu harus menjamin terciptanya peningkatan mutu dari produk, misalnya profesi insinyur pada sebuah industri manufaktur. Kita akan masuk ke dalam perumusan kode etik PII. Kita awali dengan catur karsa, prinsip dasar. Catur karsa PII yang pertama ini adalah mengutamakan keluhuran budi. Apa maksudnya? Yaitu seorang insinyur itu jujur, terbuka, tulus dalam mendedikasikan kemampuan terbaiknya untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan serta menegakkan kehormatan profesi keinsinyuran untuk peningkatan keswadayaan, kecerdasan, dan daya saing bangsa Indonesia yang bersendikan penguasaan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh masyarakat. Karsa yang pertama ini yaitu mengutamakan keluhuran budi. Stressing pointnya adalah menegakkan kehormatan profesi insinyur. Nah, karena ingin menegakkan kehormatan profesi insinyur, tentunya seorang insinyur harus bersikap jujur, terbuka, dan tulus dalam memberikan segenap kemampuannya ya dalam rangka cita-cita kemerdekaan Republik ini. Yang kedua, catur karsa PII itu adalah menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Apa penjelasannya? Yaitu jujur, tulus, dan adil dalam bekerja dalam kerangka peningkatan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia
yang mampu mengoptimalkan manfaat serta nilai tambah dari sumber daya alam nasional secara berkesinambungan demi kehandalan keswadayaan masyarakat untuk mensejahterakan kehidupan rakyat, bangsa, dan umat manusia yang berkelanjutan. Karsa yang kedua ini, jika kita telaah secara mendalam, bagi seorang insinyur yang sangat menarik itu adalah nilai tambah sumber daya alam. Artinya seorang insinyur harus punya kemampuan inovatif, punya kemampuan kreatif, sehingga bisa mewujudkan atau menciptakan nilai tambah dari sumber daya alam secara berkesinambungan. Yang ketiga adalah bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Maksudnya adalah seorang insinyur menjamin kehandalan setiap hasil karyanya sesuai kaidah profesionalisme dan mengutamakan kepentingan serta kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, serta umat manusia dengan mempertimbangkan perlindungan ekosistem yang berkelanjutan. Karsa yang ketiga ini bicaranya kalau kita bekerja harus handal, harus yang terbaik. Kalau kita mendesain produk, hasil desain produknya itu adalah desain yang terbaik. Kalau kita berinvestasi, maka keputusan investasinya adalah keputusan yang terbaik. Apa ukuran yang terbaik tadi? Yaitu mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat atau bangsa atau negara. Dan juga ukuran keduanya adalah perlindungan ekosistem yang berkelanjutan. Keempat dari catur karsa itu adalah meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Maksudnya adalah senantiasa meningkatkan kapasitas dan daya saing profesional melalui pemutakhiran kompetensi pribadi dan tim kerja untuk mendayagunakan kreativitas, invensi, dan inovasi dengan melakukan pelatihan dan kaderisasi keprofesian sebagai modal dasar peningkatan kapasitas keswadayaan masyarakat berdaya saing internasional. Karsa keempat ini landasannya adalah pemutakhiran kompetensi. Prinsip dasar seorang insinyur harus up to date ilmu, harus up to date keterampilannya, harus up to date informasinya, dan seterusnya. Bagian berikutnya dari kode etik Persatuan Insinyur Indonesia adalah Sabta Dharma, yaitu 7 tuntunan sikap dan perilaku. Sabta Dharma ini merupakan pedoman bagi insinyur dalam bersikap dan berperilaku dalam praktek keinsinyuran yang dilakukannya sehari-hari. Yang pertama adalah mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Sikap dan perilaku dari Dharma pertama ini yaitu profesional, taat, dan patuh melaksanakan ketentuan serta prosedur keselamatan, kesehatan kerja, dan lindung ekosistem yang berlaku dan sesuai dengan standarisasi acuan
yang disepakati para pihak. Artinya, seorang insinyur harus taat dalam menjalankan prosedur keselamatan kerja, dan prosedur ini merupakan kesepakatan antara insinyur dengan kliennya. Ya, tentunya tetap merujuk kepada perundang-undangan yang berlaku terkait dengan keselamatan kerja. B. Mengutamakan manfaat dan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat dalam setiap karyanya. Tidak bersikap boros terhadap penggunaan sumber daya bahan baku, berpikir bagaimana dapat memanfaatkan sumber daya tersebut mempunyai nilai tambah yang semuanya berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Bagi insinyur, seluruh sumber daya harus diciptakan nilai tambahnya. Yang C. Mencermati dan mengevaluasi keterkaitan, keakuratan, serta keabsahan setiap data dan informasi yang digunakan. Di dalam bekerja, seorang insinyur harus bisa mencermati data dan informasi yang digunakan. Tidak sembarangan menerima data, tetapi harus bisa menjamin bahwa data dan informasi yang ia gunakan dalam pengambilan keputusannya nanti akurat, karena ini berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian menjaga kerahasiaan setiap data dan informasi, serta tidak menggunakannya untuk kepentingan pekerjaan lain tanpa seizin para pihak atau semua pihak yang terkait. Jadi semua data dan informasi harus dijaga kerahasiaannya. Ketika menjalankan sebuah proyek desain produk, seorang insinyur tidak dibenarkan membuka informasi terkait dengan desainnya. Demikian juga ketika seorang insinyur sudah pindah dari perusahaan dan bekerja di perusahaan yang baru, kebetulan perusahaan yang baru ini adalah pesaing dari perusahaan sebelumnya, maka etikanya seorang insinyur tidak boleh membuka data atau informasi terkait dengan produk dari perusahaan sebelumnya. Yang E. Membuat panduan standar pelaksanaan dan pengoperasian serta penjaminan atas resiko yang dapat membahayakan atau merugikan kepentingan pengguna, masyarakat, dan lingkungan hidup saat ini hingga masa datang. Seorang insinyur setiap melakukan sebuah pekerjaan sudah punya prosedur penanganan resiko. Semuanya sudah diperhitungkan dengan matang, sehingga secara teknis harus dijamin tidak ada kerugian yang akan ditimbulkan dari proyeknya. Yang F. Secara pribadi atau tim berani memprakarsai penyampaian penjelasan tertulis kepada para pihak dan semua pihak terkait bila mana menemukan indikasi atau potensi permasalahan yang dapat membahayakan atau merugikan, berikut saran mengatasinya. Ini artinya seorang insinyur harus berani menyampaikan penjelasan secara tertulis, bukan lisan ya, tetapi tertulis. Kepada siapa? Bisa kepada atasannya, bisa kepada pemerintah. Apabila seorang insinyur atau kelompok insinyur menemukan adanya potensi yang membahayakan dan merugikan masyarakat luas, misalnya sebuah proyek ternyata ditemukan indikasi pencemaran lingkungan. Ini disampaikan terlebih dahulu secara lisan kepada atasan. Apabila atasan tidak menyikapinya dengan baik, maka insinyur dapat menyampaikan pendapatnya secara tertulis, tetapi harus didukung oleh data dan informasi yang akurat. Apabila tidak ditanggapi juga oleh atasannya, maka insinyur dapat menyampaikannya kepada pihak lain, yaitu pemerintah, dengan cara tertulis dan dilampirkan atau didukung dengan data maupun informasi yang akurat. Yang G. Bekerja sama hanya dengan perorangan atau institusi yang diyakini tidak pernah melakukan praktek kecurangan atau tidak jujur.
Seorang insinyur ketika berpartner atau bermitra di dalam sebuah proyek, misalkan sebuah proyek ini kan melibatkan beberapa perusahaan, seorang insinyur wajib mengecek, mengevaluasi partner kerjanya. Apabila insinyur menemukan bahwa partner kerjanya adalah perusahaan atau perorangan yang pernah melakukan praktek kecurangan, maka wajib bagi seorang insinyur untuk tidak bermitra dengan perusahaan atau perseorangan insinyur yang ternyata pernah berpraktek secara curang. Yang H, untuk mendapatkan layanan advokasi dari Persatuan Insinyur Indonesia, maka secepatnya membuat pengaduan tertulis lengkap dengan data serta informasi yang akurat dan memadai, bila mana mengetahui adanya indikasi atau potensi pelanggaran kode etik insinyur Indonesia. Pada bagian ini, seorang insinyur berkewajiban untuk membuat laporan kepada Persatuan Insinyur Indonesia apabila menemukan ada kolega sesama insinyur yang berpraktek secara curang atau telah melanggar kode etik insinyur. Dharma yang kedua adalah bekerja sesuai dengan kompetensinya. Sikap dan perilaku pada dharma kedua ini adalah hanya melaksanakan pekerjaan keinsinyuran atau mengevaluasi hasil pekerjaan keinsinyuran yang sesuai dengan kompetensi pribadi dan kompetensi tim kerjanya. A ini bercerita tentang seorang insinyur hanya boleh bekerja sesuai dengan bidang ilmunya, tidak boleh bekerja di luar bidang ilmunya. B, apabila dipandang perlu dalam melaksanakan pekerjaan pada butir A di atas, dapat bekerja sama dengan pihak lain berdasarkan ketentuan yang berlaku dan disepakati oleh para pihak. Di sini didorong seorang insinyur teknik industri harus membuka diri untuk bekerja sama dengan bidang lainnya, baik sesama teknik maupun non-teknik, dalam rangka menyelesaikan sebuah pekerjaan agar kualitas dari pekerjaannya itu bermutu tinggi. Yang C, menjamin kehandalan setiap karyanya sampai batas umur desain atau sesuai batas rentang waktu jaminan yang disepakati bersama. Ketika seorang insinyur mendesain sebuah produk dengan kliennya, telah dilakukan analisis teknik sehingga kita tahu berapa umur dari produk ini. Maka seorang insinyur harus bisa menjamin bahwa analisis desain tekniknya itu benar-benar handal dan bisa menjamin bahwa umur dari produk sesuai dengan hasil kajiannya. Yang D, jujur, objektif, teliti, mengevaluasi keterkaitan, keakurasian, kewajaran, serta keabsahan setiap data dan informasi dalam berkas dokumen sebelum memaraf atau menandatangani. Setiap insinyur ketika ingin menandatangani sebuah desain, misalkan ada gambar teknik hasil desain yang telah selesai oleh staf atau oleh drafter atau oleh operator, kemudian Anda sebagai seorang insinyur akan memberikan paraf karena gambar tersebut akan dinaikkan kepada atasan direktur. Maka sebelum memaraf, pastikan kita sebagai insinyur telah mengevaluasi dan menjamin bahwa ukuran-ukuran yang ada dalam gambar teknik tersebut adalah valid, adalah akurat. Di sini seorang insinyur dituntut harus jujur, harus objektif dan teliti. Jika meragukan, maka jangan lakukan tanda tangan atau jangan memberi paraf. Bagian E, bertanggung jawab atas semua aspek yang terkait dengan tugasnya dan materi berkas dokumen yang diparaf dan atau ditandatangani. Ketika sebuah dokumen teknik telah kita tandatangani, maka kita bertanggung jawab penuh dengan desain tersebut. Apabila suatu saat hasil desain kita terbukti
mencelakakan masyarakat, maka kita harus ikut bertanggung jawab. Ini makna dari butir E dari Dharma kedua. Terakhir, dari Dharma kedua, bagian F-nya adalah secara pribadi dan tim berani memprakarsai penyampaian pendapat, testimoni, atau saran profesional yang terkait dengan pekerjaan untuk bahan pertimbangan bagi para pihak dan semua pihak terkait. Di sini juga seorang insinyur harus berani mengungkapkan gagasannya dalam rangka menghasilkan sebuah kualitas pekerjaan yang baik. Misalnya di dalam sebuah rapat sedang membahas sebuah proyek, wajib bagi seorang insinyur memberikan gagasannya. Tidak boleh diam, tetapi wajib memberikan gagasannya dalam rangka menghasilkan karya atau proyek yang benar-benar memberikan manfaat besar bagi masyarakat umum. Sabta Dharma berikutnya, yaitu Dharma ketiga, adalah hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun butir-butir dari Dharma ketiga ini, yang A, jujur, objektif, dan adil dalam memberikan pendapat, testimoni, laporan, atau pernyataan. Tentu praktek dari butir A ini, apa yang kita sampaikan di dalam sebuah diskusi, di dalam sebuah rapat, adalah sebuah pernyataan-pernyataan yang jujur, objektif, dan adil. Adil berarti berusaha untuk tidak memojokkan seseorang. Adil berarti tidak bersifat arogan kepada rekan kerja atau mitra kerja. Yang B, menyatakan pendapat hanya berdasarkan kompetensi dan kaidah keilmuannya yang didukung kelengkapan, keakuratan, serta keabsahan data dan informasi. Seorang insinyur teknik industri hanya boleh menyatakan pendapat dalam lingkup bidang ilmunya. Ketika menyampaikan pendapat, berikanlah data dan informasi yang valid. Tidak boleh hanya berpendapat tanpa data. Yang C, secara pribadi atau tim memprakarsai penyampaian pendapat, testimoni, dan saran profesional tentang hal-hal yang berindikasikan kecurangan atau penyimpangan yang berpotensi dapat membahayakan dan merugikan. Ketika seorang insinyur menemukan tanda-tanda ada kecurangan, baik kecurangan yang dilakukan oleh sesama insinyur atau kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan di mana ia bekerja atau praktek-praktek kecurangan lainnya, maka seorang insinyur wajib memprakarsai, berinisiatif memberikan pendapat dan pengakuan secara profesional kepada siapa? Kepada pihak-pihak yang terkait, tentunya kepada perusahaan yang melakukan kecurangan itu, atau kepada mitra, atau bahkan kepada pemerintah. Butir D, bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin timbul akibat dari pendapat, testimoni, laporan, atau pernyataannya. Ketika seorang insinyur menyampaikan pendapatnya terhadap indikasi terjadinya kecurangan, ternyata pada akhirnya tidak terbukti, maka seorang insinyur harus bertanggung jawab atas konsekuensi kesalahannya memberikan pendapat yang tidak akurat. Misalnya harus mengundurkan diri dari proyek atau juga menerima sanksi-sanksi hukum lainnya sebagai akibat dari ketidakakuratan penyampaian pendapatnya. Dharma yang keempat adalah menghindari pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. Butir A, satunya kata dengan perbuatan dan konsekuen
efektif dan adil dalam mengupayakan kesepahaman bersama atas berbagai perbedaan kepentingan demi kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian mutu pekerjaan sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Butir B ini semangatnya adalah seorang insinyur harus bisa berinisiatif menyatukan perbedaan-perbedaan sikap pandangan yang terjadi dalam melaksanakan sebuah proyek keinsinyuran, sehingga hasil pekerjaannya itu bisa bermutu dan selesai tepat waktu. Yang C adalah terbuka dan tulus menerima perbedaan serta pendapat orang dan pihak lain. Seorang insinyur harus open-minded, harus terbuka ketika ada penyampaian pendapat yang tidak sesuai dengan apa yang ia lakukan. Di sini tidak boleh seorang insinyur itu menolak pendapat yang disampaikan karena berbeda dengan apa yang ia kerjakan, tetapi harus terbuka dan terus menerimanya. Meskipun pendapat tersebut belum tentu lebih baik dibandingkan dengan apa yang kita kerjakan. Butir D, menolak imbalan atau kompensasi dalam bentuk apapun dari pihak ketiga yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya. Butir D ini bicaranya tentang penyuapan atau gratifikasi atau korupsi. Butir E melarang dirinya turut serta dalam proses pengambilan keputusan atau mempengaruhi proses pengambilan keputusan atas suatu pekerjaan di mana sanak saudara atau kerabatnya turut atau bermaksud turut serta dalam pekerjaan tersebut. Bentuk dari praktek butir E ini misalkan ada sebuah proyek di mana proyek tersebut sedang mengevaluasi mitra-mitra kerja. Kebetulan salah satu kandidat mitra kerja itu adalah saudara kandung kita dari perusahaan berbeda yang mana ingin mengajukan diri sebagai mitra, dan kebetulan pemiliknya itu adalah saudara kandung kita. Maka seorang insinyur tidak boleh terlibat di dalam proses penetapan apakah perusahaan saudara kita itu diterima atau ditolak. Wajib bagi seorang insinyur keluar dari rapat proses pengambilan keputusan. Bahkan sama sekali tidak boleh memproses ikut serta memproses bentuk apapun yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Jadi seorang insinyur itu sama sekali tidak boleh terlibat atau ikut serta apabila ada hubungan kekeluargaan, pertemanan dalam sebuah proyek. Seorang insinyur harus keluar dari proyek itu dan menangani proyek lainnya yang sama sekali tidak ada kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Butir F, jujur, objektif, dan profesional dalam mengevaluasi pelaksanaan serta hasil pekerjaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan penjaminan mutu berdasarkan standar yang berlaku atau yang telah disepakati bersama. Ketika sebuah proyek selesai dilaksanakan dan seorang insinyur diminta mengevaluasi hasil kerja tersebut, maka sikap atau perilaku seorang insinyur harus jujur, objektif, dan profesional dalam mengevaluasi pekerjaan tersebut. Apabila ditemukan ada kekurangan-kekurangan, harus disampaikan secara objektif dan profesional. Bagian G, secara pribadi atau B, berani memprakarsai penyampaian pendapat dan testimoni serta saran profesional sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak untuk penyelesaian konflik kepentingan, walaupun dengan konsekuensi yang dapat merugikan. Seorang insinyur harus berinisiatif, tidak boleh tinggal diam. Berinisiatif dalam hal menyampaikan pendapat dan testimoni secara profesional ketika ada kasus konflik kepentingan.
Seorang insinyur harus menjadi bagian penting di dalam penyelesaian konflik kepentingan. Andai kata pendapatnya itu akhirnya tidak disenangi oleh salah satu pihak, maka seorang insinyur harus terbuka dan tulus, tidak boleh memaksakan kehendaknya, karena dharma keempat ini mendorong seorang insinyur harus menjadi bagian penting di dalam proses penyelesaian konflik kepentingan. Sabta dharma berikutnya, yaitu dharma kelima, adalah membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing, yaitu jujur menyajikan biodata sesuai dengan kebutuhan. Ketika diminta biodata kepada kita sebagai syarat untuk diusulkan menjadi seorang pimpinan proyek, maka buatlah biodata di mana isinya adalah informasi yang benar, tidak boleh menambah-nambahi atau juga mengurangi. Apabila kita takut informasi tersebut muncul di biodata akan menurunkan nilai, maka kita hapus. Itu justru tidak jujur. Kita harus mengungkapkan semua hal yang berkaitan dengan proyek yang akan kita kerjakan. Informasi pribadi kita harus kita sampaikan dengan jujur, sehingga atasan atau klien dapat menilai reputasi profesionalitas kita. Yang B, meningkatkan kerjasama, integritas, dan kehandalan tim karya, baik lintas disiplin maupun multidisiplin dan multi bangsa. Pekerjaan insinyur ini selalu melibatkan banyak bidang ilmu, bahkan kadang-kadang berasal dari banyak negara. Maka seorang insinyur adalah orang yang mampu bekerja sama, di mana semua orang akan nyaman dekat dengan dia, terbuka, leluasa menyampaikan pendapat ketika berdiskusi. Itu adalah sikap dan perilaku insinyur yang profesional. Kemampuan kerjasamanya, integritasnya benar-benar sangat diandalkan. Bagian C, menjamin kehandalan serta keunggulan mutu, biaya, dan waktu penyerahan hasil dari setiap pekerjaan dan karyanya. Kalau seorang insinyur diminta mendesain sebuah produk, maka desainnya itu penyelesaian waktunya harus tepat waktu sesuai kesepakatan. Biaya yang dibutuhkan untuk mendesain juga harus yang paling efisien. Hasil desainnya harus mutu yang terbaik. Bagian D, memprakarsai pemberantasan praktek-praktek kecurangan dan penipuan. Butir D ini, seorang insinyur harus berinisiatif memberantas gratifikasi, korupsi, maupun praktek-praktek kecurangan, penipuan yang dapat merugikan perusahaan, apalagi merugikan masyarakat luas. Butir E, tidak menawarkan, tidak memberi, tidak meminta, atau tidak menerima segala macam bentuk perlakuan yang menyalahi ketentuan dan prosedur yang berlaku, baik dalam rangka mendapatkan kontrak atau untuk mempengaruhi proses evaluasi penyelesaian pekerjaan. Bagian E ini juga bicara tentang gratifikasi, penyuapan, atau lobby-lobby yang memang ditujukan supaya kontraknya dapat diterima, tetapi negosiasinya, penawarannya, lobbynya dengan tidak didukung data dan informasi yang akurat, hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi berpotensi untuk merugikan masyarakat luas atau pihak lain. Ini merupakan sikap yang tidak dibenarkan. Tidak menawarkan, tidak memberi, tidak meminta, tidak menuntut, apapun bentuknya, dalam rangka mendapatkan kontrak atau proyek. Yang F, memprakarsai pembinaan dan pengembangan kompetensi, keswadayaan, dan daya saing anak bangsa berbasis pemberdayaan potensi, keunggulan lokal, ilmu pengetahuan, dan teknologi oleh masyarakat. Seorang insinyur di sini
ini berkewajiban untuk bisa sharing pengalamannya, ilmunya dalam workshop, dalam seminar kepada masyarakat luas, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi yang dia miliki dapat ditransfer ke sebanyak mungkin masyarakat luas. Dharma yang ke-6 dari Sabta Dharma Kode Etik Persatuan Insinyur Indonesia adalah memegang teguh kehormatan dan martabat profesi. Sikap dan perilakunya terdiri dari tulus mengejawantahkan kode etik dengan menghormati keberadaan serta peranan masing-masing para pihak. Maksudnya, seorang insinyur harus tulus mempraktekkan kode etik Insinyur Indonesia ini. Butir B, profesional, bebas, dan adil dalam berkarya, serta tidak mengutamakan besarnya imbalan atau kompensasi yang bakal diterima. Seorang insinyur harus mengutamakan kualitas kerja, bukan besar atau kecilnya honor atau gaji atau upah atau imbalan yang akan ia peroleh dari proyek tersebut. Yang diutamakannya adalah kehandalan atau mutu dari pekerjaannya, dari hasil kerjanya. Bagian C, profesional, adil, dan beretiket dalam menyatakan pendapat, bersikap menentang, serta bertindak terhadap berbagai hal yang berindikasi kecurangan dan penyimpangan yang berpotensi dapat membahayakan dan merugikan walau memiliki konsekuensi pemutusan hubungan kerja. Di sini seorang insinyur dituntut bersikap kritis, harus bersikap berani melawan apabila ada praktek kecurangan yang dilakukan oleh mitra kerjanya atau atasannya atau perusahaannya, meskipun berakibat terhadap pemecatan. Karena keselamatan dan kesejahteraan masyarakat adalah yang utama bagi seorang insinyur. Jujur serta tulus mengakui bila ternyata berbuat kesalahan dan dengan penuh tanggung jawab untuk segera memperbaikinya. Seorang insinyur harus terbuka, tulus, dan tidak tersinggung ketika pekerjaannya atau minimal pendapatnya memang terbukti tidak benar, dan segera menindaklanjutinya dengan memperbaiki. Profesional, adil, dan tulus dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai upaya pengejawantahan komitmen keberpihakan serta kepedulian pada kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional. Di sini semangatnya adalah pelayanan. Seorang insinyur harus bisa memberikan pelayanan. Siapapun klien, misalkan ia bertanya, belum memberikan proyek, sebagai seorang insinyur harus bisa memberikan layanan konsultasi dengan profesional, memberikan gambaran-gambaran umum, manfaat-manfaat, dan resiko-resiko dari ide atau gagasan klien tersebut. Tidak bersedia menerima pekerjaan di luar kompetensi pribadi dan tim kerjanya atau melebihi batas kapasitasnya. Seorang insinyur teknik industri yang profesional tentunya tidak akan menerima pekerjaan yang di luar bidang keilmuannya, karena ini akan beresiko terhadap kualitas kerja, sebab keilmuan tidak kita miliki terhadap sebuah proyek yang memang berada di luar bidang teknik industri. Contoh, misalkan seorang teknik industri diminta untuk menganalisis kualitas produk secara kimiawi, karena memang kita tidak punya kompetensi secara kemampuan untuk menganalisis aspek kimia dari sebuah produk, tentunya tawaran ini harus ditolak. Mengutamakan kepentingan bersama dan masyarakat, tersediakan integritas keprofesian
dengan mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan. Di sini bicaranya kepentingan masyarakat luas harus didahulukan, tidak boleh kepentingan pribadi atau ego. Terakhir, tidak memarap atau menandatangani setiap dokumen pekerjaan yang diyakini menyimpang dari standarisasi serta peraturan perundang-undangan dan yang berpotensi dapat membahayakan dan merugikan kepentingan jangka panjang para pihak atau di luar batas kepantasan dan kepatutan kondisi masyarakat. Lagi-lagi di sini bicara tentang dokumen pekerjaan keteknikan. Jangan sekali-sekali seorang insinyur menandatangani atau memberikan paraf apabila di dalam dokumen tersebut terlihat adanya ketidaksesuaian standar. Seorang insinyur wajib menolak menandatangani dokumen tersebut. Dharma yang ketujuh dari Sabta Dharma ini, atau dharma yang terakhir adalah mengembangkan kemampuan profesional. Terdiri dari berbagi kemampuan dan pengalaman profesional dalam kegiatan kaderisasi profesi, serta pemberdayaan keswadayaan dan daya saing bersendikan kreativitas, invensi, atau inovasi dimanapun tempat berkarya, baik dalam pendidikan formal atau non-formal. Butir A ini bicaranya seorang insinyur harus bersedia sharing, bersedia berbagi. Yang B, melakukan inovasi peningkatan nilai tambah sumber daya nasional untuk memicu atau memacu tumbuh kembangnya keswadayaan serta keunggulan lokal berdaya saing internasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta perlindungan ekosistem berkelanjutan. Butir B ini bicaranya seorang insinyur harus peka, harus sensitif terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya atau di kampungnya atau di nagarinya. Bagaimana seorang insinyur bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya itu menjadi sebuah produk yang bernilai tambah, tetapi tetap memperhatikan perlindungan ekosistem yang berkelanjutan, baik potensi pencemaran lingkungan ketika itu dieksploitasi atau gangguan-gangguan sosial atau merusak kebudayaan yang ada di sekitarnya, itu juga harus menjadi pertimbangan. Tidak boleh penciptaan nilai tambah sebuah komoditas atau produk justru merusak akar budaya masyarakat yang ada di sekitarnya. Bagian C, berbagi kemampuan serta pengalaman profesionalnya dalam berbagai forum lokal, nasional, regional, dan internasional serta lintas disiplin ilmu, multidisiplin, lintas profesi, dan bidang usaha. Di sini seorang insinyur misalnya saja menyampaikan makalah di dalam sebuah konferensi internasional dengan tujuan berbagi pengalaman profesionalnya sehingga bisa ditiru oleh profesi lain atau sesama insinyur atau para pengusaha dan lain-lain, di mana semua itu kita tujukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Bagian D, tekun menggalang pemahaman dan ketaatan semua pihak untuk bersama-sama mematuhi prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mengoptimalkan manfaat bernilai tambah setiap sumber daya alam nasional sekaligus sebagai upaya peningkatan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia lokal serta perlindungan ekosistem demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan. Di sini bicaranya seorang insinyur itu harus tekun, misalkan rajin memberikan pendapatnya di dalam media sosial, di dalam tulisan-tulisan majalah, koran, yang bertujuan untuk menggalang pemahaman, memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang kebenaran, tentang kebaikan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang punya nilai ekonomis bagi masyarakat, pembangunan yang
ramah lingkungan dan pembangunan yang tidak memicu atau menimbulkan konflik sosial. Butir E yaitu memprakarsai upaya berbagi kemampuan serta pengalaman dengan cara memberi pembelajaran dan saran profesional terkait dengan permasalahan aktual yang sedang atau akan timbul dalam kegiatan berprofesi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sini artinya seorang insinyur harus berinisiatif untuk sharing kemampuan serta pengalamannya melalui workshop, melalui perkuliahan, dosen kalau dia merupakan praktisi di industri, datang ke kampus sebagai dosen tamu, dan seterusnya. Tetapi apa yang dia sampaikan harus fokus pada permasalahan yang sedang aktual saat itu, bukan norma-normatif saja, bukan teori-teori saja, tetapi memberikan pengalaman-pengalaman berdasarkan masalah-masalah aktual yang sedang dibicarakan saat itu. Demikianlah saudara sekalian, pembelajaran kita dengan pokok bahasan kode etik. Secara khusus kita membahas kode etik Persatuan Insinyur Indonesia, baik catur karsanya dan sabta dharmanya. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan dapat dijadikan pedoman dalam berpraktek sebagai seorang insinyur kelak, sehingga saudara semua menjadi insinyur yang profesional. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.